Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tadi kata yang Anda dengar cawe-cawe, beberapa hari terakhir ini memang lagi viral. Bisa disaksikan di seluruh TV mungkin dan juga di sosial media Anda bisa membuka banyak sekali kata cawe-cawe. Memang kata-kata ini muncul ketika Presiden Jokowi mengkonfirmasi, menjelaskan statementnya bahwa ia akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi ada lanjutan kalimatnya, demi kepentingan bangsa. Namun niatnya memang baik, tapi ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Banyak yang pro dan banyak juga yang kontra. Bahkan ini langsung direspon oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, yang menyebutkan setelah pernyataan cawe-cawe presiden akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, banyak masuk laporan. Ada yang khawatir akan dijegal, ada yang khawatir dikriminalisasi, ada yang khawatir pemilu dan pileg tidak akan berjalan dengan fair. Nah, benarkah demikian? Lalu sebenarnya apa maksud dari Presiden Jokowi dengan cawe-cawe di Pilpres 2024? Saya akan membahasnya dengan sejumlah narasumber malam hari ini. Saya akan perkenalkan dari ujung sebelah sana ada Mas Tri Andika, pengamat politik. Selamat malam Mas Andika. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Kemudian ada Mas Mardhani Alisera dari Politisi PKS. Selamat malam. Malam Anggi, malam semua. Ya, di sebelah kiri saya ada Valdo Maldini, staf sus Mensesnek. Selamat malam, Bung Valdo. Malam Mbak Anggi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seragam putih-putih, di ujung ada Gerindra politisinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur nih ada 3 orang nih. Waduh, 1, 2, bajunya nih. 3. Oh, selamat bertanding nanti ya, berebut di dapil yang sama. Oke. Mas Mardhani, sebelum saya tanya ini saya mau tampilkan kembali nih pernyataan dari bakal capresnya Koalisi Perubahan. Kita saksikan kembali bersama dari Anies Baswedan berikut ini. Oke, Bang Mardhani, ini kalau kita lihat gara-gara kata cawe-cawenya Presiden, seorang Anies Baswedan yang kita tahu ini kalem, tenang, berhati-hati, ini kalau saya lihat ini agak cukup reaktif ya. Saya boleh bilang reaktif karena nggak lama Presiden ngomong langsung konfres menanggapi ini dan tanggapannya walaupun kalimatnya tenang, pelan, tapi itu tajam semua loh omongannya. Khawatir ada yang akan ngejegal, kriminalisasi, nggak fair. Ini apa sih kekhawatiran yang dirasakan oleh bakal capres Anda? Yang pertama tentu kalau Presiden yang ngomong nggak ada hal kecil Anggi. Oke. Pasti hal besar karena tugasnya berat dan besar. Ketika beliau, saya sih tidak mendapatkan direct ya Pak Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe. Itu kan dari forum pemimpin redaksi pemimpin nih. redaksi Cuman mereka. kan setelah keluar dari sana semua omongannya sama nih, 7 kali bahkan kata-kata cawe-cawe itu. Artinya tetap tidak dari tangan pertama. Ya. Kalau hadis rawinya kuat lah nih karena 7 gitu kan. Sikot semua orang nih percaya gitu. Valdo nanti boleh koreksi gitu. Nah jadi bisa jadi niatnya baik kalau dari penjelasan itu, tetapi kami sangat khawatir ketika Presiden yang juga kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara gamblang, secara lugas, secara tegas akan cawe-cawe, kami sangat khawatir. Sebentar, saya harus tekankan lagi nih, kan Presiden sudah ngomong ini demi kepentingan bangsa, dia akan menjaga, mengawal Pilpres jalan lancar. Khawatirnya di mana? Kan cawe-cawenya untuk ini agar terjamin ini. Itu 3 poin tuh Nggi. 1 cawe-cawe bangsa negara, yang ketiga tuh untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Oke, jadi kuncinya yang ketiga. Kami menilai dengan pernyataan poin ketiga, maka ini netralitasnya mulai hilang. Karena di poin 3 diametralnya bertentangan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, karena kami memang punya proposal lain, bukannya ingin meninggalkan Pak Jokowi, tapi kami ada beberapa catatan yang kami ingin perbaiki. Poinnya adalah baca pres Koalisi Perubahan bukan yang akan melanjutkan misalnya legasinya Pak Jokowi, artinya nanti khawatir kan cawe-cawenya di sana. Kita kan gitu. Connecting the dot-nya pernah tuh kan, sekarang ini pemerintahan 7 partai nih kan, yang diundang 6. Ditanya kenapa Nasdem nggak diundang? Karena sudah punya koalisi yang lain itu. Itu saya selalu ngulang-ngulang itu. Itu kan padahal setahu saya, nanti tanya teman-teman Nasdem ya. Nasdem menyatakan komitmen bersama Pak Jokowi sampai akhir menjaga. Nah, sehingga akhirnya mestinya dengan pernyataan itu Nasdem diundang. Nah, gamblang sekali untuk melihat bahwa ini dan saya bisa punya contoh gitu nih.
Ini teman-teman di Semarang nih, Nggi, baru mau bikin kegiatan diskusi gitu loh. Udah dapat surat dari Bawaslu. Apa ini surat apa? Teguran, Surat peringatan? peringatan. Padahal mau diskusi aja gitu loh. Apa? Bunyinya apa? Catatannya Tegurannya apa? adalah Ketua Nusantara Anies, relawan bakal capres Anies, Provinsi Jawa Tengah. Pokoknya intinya hati-hati untuk melaksanakan kegiatan. Padahal belum ada ketetapan apa-apa gitu Mungkin loh. terkait konteksnya kali diskusinya terkait dengan kampanye Konteks atau dengan apa? kami ketika mungkin niat Pak Jokowi baik, Oke. tetapi kita itu struktur masyarakat yang feodal. Oke, Di mana Pak Jokowinya tidak, tapi di bawah akan berlomba-lomba. Ini kekhawatiran yang ditakutkan Mulai ya, nampak, sudah mulai kelihatan. mulai ada Coba dan ini saya ke jelas. Bung Faldo. Bung Bawaslu Faldo, Jawa Tengah. kita tahu, kita menangkap dengan jelas pesan Presiden bahwa cawe-cawenya dalam konteks positif, tidak ada negatif di situ. Tapi faktanya kekhawatiran itu sudah mulai muncul kata Bung Mardhani. Dengan adanya peringatan, padahal ini konteksnya untuk diskusi aja. Dan Anies juga disampaikan tadi bahwa ini akan ada penjagalan, kriminalisasi, nggak fair pileknya dan lain-lain. Ya, yang pertama Mbak Anggi, bahwa sebenarnya apabila ada penjagalan dan sebagainya gitu, ya tinggal dibuktikan saja apa. Karena pada dasarnya yang udah pasti maju, yang udah pasti jadi, yang udah pasti running, itu kan belum ada. Pak Anies masih sendirian, belum ada wakilnya. Itu kan belum, kalau jadi pasangan calon itu kan presiden dan calon wakil presiden dong. Nah, Pak Ganjar pun sama, even Pak Prabowo. Tapi yang teriak Mas Anies saja nih soal ini. Jadi kan sebenarnya nggak ada yang pasti udah jadi calon. Proses ini sedang berjalan, proses ini sedang berprogres, semuanya sedang menyusun A, B, C, D untuk tawaran. Ada yang bicara soal perubahan tadi, mungkin yang Pak tadi sempat singgung di awal. Ada yang bicara soal keberlanjutan dan sebagainya. Oke, poin ketiga itu yang jadi kekhawatiran. Takutnya nanti cawe-cawe Presiden memastikan poin ketiga yang melanjutkan tujuan kabinetnya Pak Jokowi berjalan gitu loh. Sebenarnya kan begini Mbak Anggi, kita itu kan sebenarnya apabila melihat survei lah, let's say survei. Bawaslu itu cukup dipercaya loh sama netizen, sama publik, sama masyarakat, nomor 3 kok. Jadi terlepas nanti apapun yang akan terjadi dinamika politiknya, yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong pihak-pihak yang menjadi lembaga penyelenggaraan pemilu itu bekerja secara independen, profesional dan imparsial. Oke, bagaimana nih fakta ini? Fakta yang baru diterima Bung Mardhani, ini kekhawatiran nih. Presiden mungkin niatnya baik, cuman di bawah-bawahnya ini sudah mulai bertindak nih. Memberikan peringatan untuk forum diskusi. Ini forum diskusi yang diadakan oleh pendukungnya Anies ya, Bung Mardhani, tapi sudah langsung tegur. Kami kira itu penting nanti untuk dicek aja, karena ada mekanisme pelaporan juga di sana. Kan ada di mana salahnya, di mana kurangnya. Mungkin ya kita nggak tahu, kita nggak akan bicara soal detail dan kami kan sebagai lembaga negara saling menghormati satu sama lain. Jadi yang paling penting sekali lagi apabila ada hal-hal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mardhani, silakan disampaikan saja kepada aparat penegak hukum yang ada, kepada institusi yang memang bisa dan punya legitimasi untuk melakukan itu dan mengecek itu. Ya, tapi poin yang ingin disampaikan adalah bahwa sudah terjadi nih, kekhawatiran itu sudah terjadi. Mas Habib boleh respon. Saya pikir kita memang kadang terlalu sensitif ya. Kalau saya bisa ambil kesimpulan awal, surat yang ditunjukkan Pak Mardhani itu juga surat yang sering saya terima. Saya di Jakarta Timur jangankan beraktivitas misalnya kemarin melaksanakan ulang tahun partai. Reses saja kadang-kadang kita mendapat surat. Ya diingatkan. Jadi tugas Bawaslu itu kan ada 3 hal. Edukasi, kemudian pencegahan dan penindakan. Mungkin dalam konteks edukasi dan pencegahan mereka proaktif. Jadi kita nggak terlalu ini sensitif dan kita memandang baik saja ke Bawaslu yang mulai menjalankan gitu tugasnya. Gitu. Jadi sebelum ada statement Pak Jokowi pun sudah saya terima bulan surat. Februari ya pernah juga di dapat surat. Ya bukan begitu, dapat surat. Kemarin minggu lalu saya reses saja, saya keliling. Diketahui akan jadwal sekian, diingatkan Pak Habib nggak boleh begini. Saya tahu Bapak reses, tetapi nggak boleh ada ini mengajak, memilih dan lain sebagainya. Bang Mardhani jangan terlalu sensitif, nanti dijawab tapi nanti ditanggapi. Kita jeda dulu, Dua Sisi akan kembali saat lagi. Ya, ini saya rangkum sedikit. Tadi kekhawatiran Presiden cawe-cawe ini Bang Mardhani sudah melihat sudah ada nih
kekhawatiran terbukti nyata dengan ada surat Bawaslu. Tapi kata Mas Habib tadi nggak usah terlalu sensitif. Mas Habib juga sering kok terima surat dari Bawaslu sebelum Presiden ngomong cawe-cawe. Iya, kalau surat Bawaslu nomor 2, tapi kata cawe-cawe itu sendiri sangat berbahaya. Saya tetap mengatakan sangat berbahaya. Karena presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Dan dalam konteks sosiologis yang ada, masyarakat kita itu sangat paternalistik gitu. Dan selama ini presiden-presiden sebelum Pak Jokowi itu mencoba menjaga gitu. Jadi pihak yang netral dan memfasilitasi semua. Saya lagi pikir gitu, akan sangat baik, Pak Jokowi kan orang Jawa ya. Orang Jawa itu biasanya menang tanpa ngasorake gitu. Yang ini kayaknya wah gitu, pokoknya menepuk dada gitu. Dan itu bukan Jawani sekali gitu loh. Padahal apa salahnya? Saya presiden bekerja akan full, saya akan fasilitasi semua. Karena yang maju ini adalah putra-putri terbaik bangsa, saya malah puji Pak Prabowo. Mas Habib, Pak Prabowo tuh bilang jangan celah Mas Ganjar, jangan celah Mas Anies, karena dua-duanya itu putra terbaik bangsa. Nanti kalau Pak Jokowi bersikap seperti itu, kalau Anies menang, Anies yang akan sowan Pak Jokowi, matur nuwun, sudah menjaga netralitas, sudah menjaga negarawan. Tapi kalau dengan cawe-cawe kalau Anies menang akan gimana? Iya, karena dia presiden tetap akan datang, tapi beda rasanya karena tidak netral gitu loh. Mas Andika, ini kalau dilihat banyak sekali memang komentar terkait cawe-cawe ini. Presiden ini tidak imparsial, presiden ini berpihak. Walaupun konteksnya bilang untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Tapi apa Anda melihat ini apa dibalik ini? Kalau tadi mungkin Bang Mardhani mengatakan cawe-cawe itu berbahaya. Saya melihat pernyataan cawe-cawe presiden itu semestinya nggak perlu diucapkan oleh presiden. Ya, karena itu problematis Mbak Anggi. Problematisnya seperti apa? Sebab publik tanpa Pak Jokowi mengatakan secara verbal ada cawe-cawe, ya, batin masyarakat atau batin pengamat politik atau batin politisi itu sudah mengkonfirmasi sudah ada cawe-cawe gitu. Jadi sebenarnya dengan diucapkan itu semakin membuat polemik, problematis. Jadi kalau saya jadi Mas Faldo, saya akan membisiki kepada Pak Jokowi, Pak, nggak usah ngomong cawe-cawe gitu. Karena ini juga nggak perlu diverbalkan. Panik nggak panik itu waktu Pak Jokowi ngomong itu panik nggak? Tapi implikasinya apa? Kemudian dampaknya apa nih? Tapi kan walaupun dia bilang ini untuk kepentingan bangsa kok nggak usah. Ya dampaknya resah masyarakat ya. Dampaknya masyarakat resah yang selama ini menduga-duga ini kayaknya lingkaran istana bermain nih dalam dinamika Pilpres. Ketika Pak Jokowi mengatakan ada cawe-cawe ya semakin terkonfirmasi meskipun diiringi dengan kata demi bangsa dan negara. Apa tadi yang ketiga Bang Mardhani dengan melanjutkan agenda-agenda yang baik. Kalau saya agak kurang bisa menerima ya, jangan sampai demi keberlangsungan itu membuat Presiden Jokowi melakukan upaya-upaya yang eksesif untuk memastikan agenda-agendanya tetap berlanjut. Ya. Nah, tapi kalau agendanya baik nggak apa-apa dong dilanjutkan. Ya tentu itu tidak ada masalah Mbak. Tetapi dalam konteks demokrasi elektoral kita harus kembali kepada prinsip dasarnya bahwa demokrasi elektoral kontrak politik antara presiden dengan masyarakat itu 5 tahunan. Artinya ide dan visi Pak Jokowi itu hanya berlaku sampai dengan 2024 gitu. Jadi jangan sampai juga semangat Pak Jokowi yang baik untuk memastikan agenda-agenda politik itu berlanjut, kebijakan itu berlanjut, menyandra pemimpin-pemimpin selanjutnya tidak memiliki visi. Nah ini yang saya khawatirkan gitu. Jadi ruang kreativitas yang semestinya lahir dari presiden baru tersandra gara-gara Pak Jokowi yang terlalu eksesif memastikan harus berlanjut semuanya. Ini satu hal yang harus diantisipasi. Gitu. Pesannya Pak Jokowi jadi kontraproduktif jadinya. Kita sebetulnya mengatur secara rigid persoalan ini di rezim hukum perundang-undangan kita. Ada Undang-Undang 7 tahun 2017, ada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan lain sebagainya detailing di PKPU. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu pasal 380, 382 jelas mengatur bahwa memang dimungkinkan ya presiden itu untuk yang namanya ini cawe-cawe dalam konteks positif ini. Kenapa? Presiden itu bagaimanapun adalah jabatan politis. Ya.
dia seorang politisi juga yang juga tentu memiliki hak untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya sepanjang tidak melanggar aturan. Nah, aturan yang jelas itu di 382 Undang-Undang 7 tahun 2017. Presiden, gubernur, bupati dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Nah, jadi rigid. Sepanjang itu enggak merugikan orang. Kebijakan itu artinya mau basicking ya umum atau reheling yang bersikap peraturan ya. Ada dua alternatif itu. Tetapi ya sepanjang tidak melanggar, tidak memenuhi ketentuan itu ya menurut saya itu hal yang wajar. Jadi mempunyai keinginan bahwa apa yang sudah beliau wujudkan, beliau perjuangkan selama ini terus berlanjut itu hal yang wajar-wajar saja sepanjang tidak melanggar hak-hak orang. Betul, ini balik lagi, memang benar presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tapi di sisi lain juga sebagai politisi. Ya. Tapi kan label presiden ini nggak bisa lepas. Ya pasti. Ketika muncul pernyataan itu ya, akan multitafsir di masyarakat, menimbulkan kehebohan. Ada gitu. Batasannya, sama-sama kita bersepakat, kita atur dalam undang-undang pemilu. Dalam PKPU, dalam kode etik penyelenggara pemilu, ya kan, bahwa nggak boleh loh, presiden itu bukan merupakan jabatan yang dilarang untuk ikut dalam kampanye, kan ada jabatan pimpinan TNI, Polri, Komisaris BUMN dan lain sebagainya, itu nggak ada presiden, nggak ada wali kota, nggak ada gubernur, nggak ada bupati, kenapa? Karena kita bersepakat bahwa presiden ini tetap bisa seorang politisi, gitu loh. Kodratnya seorang presiden itu tetap bisa seorang politisi. Nah, gitu. Apakah pas gitu Mas Andika? Apakah elok itu keluar walaupun memang dia politisi, tapi kepala negara loh ini menimbulkan polemik akhirnya di masyarakat itu pernyataan. Ya, meski tidak melanggar undang-undang, Mbak Anggi, Mas Habib, saya melihat begini ya, presiden itu adalah satu jabatan karir politik tertinggi dari semua para politisi. Ya. Politisi menjadi negarawan ketika dia menjadi presiden. Jadi Presiden Jokowi sebenarnya sudah dibekali privilege yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang negarawan. Ya, Pak Mardhani pasti batinnya pengen jadi presiden juga, Mas Faldo dan Mas Habib. Jadi sebenarnya yang saya ingin tekankan, Pak Jokowi itu punya opsi lain untuk mengatasi situasi ini, untuk bisa mendeliver agar kebijakannya tetap berlanjut tanpa menggunakan gaya-gaya politisi, Mas Habib. Dia bisa menjadi seorang negarawan yang lebih elegan dalam memastikan agenda-agenda itu berlanjut. Gitu. Ini Mas Faldo nggak elegan ini berarti presiden ketika ngomong begini untuk memastikan programnya berlanjut. Ada cara lain harusnya yang dipilih lebih baik. Ya sebenarnya kan yang nggak boleh kita lupa juga bahwa konteks cawe-cawenya itu tetap jangan kita potong nih. Betul. Cawe-cawe. Itu dalam satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas nih. Demi kepentingan bangsa. Bukan terminologi negatif pasti satu. Yang kedua bicara soal Pak Presiden Jokowi, kita nggak bisa lupa juga bahwa di pertemuan itu beliau juga nyampein bahwa saya ini 5 kali menang pemilu. Jadi saya tahu betul bagaimana caranya untuk mendukung tidak mendukung orang di pemilu. Karena dia 5 kali menang pemilu nih, Mbak Anggi. Dari wali kota Solo, gubernur dan presiden 2 kali. Jadi jangan lihat Pak Presiden Jokowi ini maksudnya mau menang juga, lagi gitu. juga bukan orang dan maksudnya. Kita bisa lihat juga track record sebelumnya Pak Jokowi emang pernah kelihatan gitu. Ya, coba kita jujurlah dengan diri kita masing-masing gitu. Nah justru ini dengan jadi menarik, adanya beberapa orang-orang. Justru ini dengan 5 kali menang pemilu seperti yang dibilang, kenapa dia harus tahu muncul? aturannya. Iya, kenapa harus muncul omongan ini saya harus cawe-cawe? Dia tahu batasannya yang tadi disampaikan Bang Habib. Ada ketakutan apa presiden makanya sampai cawe-cawe? Oke, aku lanjutin dikit Kak. Jadi beliau tahu apa batasannya, aturan main, paham banget nih. 5 kali pemilu strike win, ya. Yang kedua, bicara soal keberlanjutan pemerintahan, program-program. Pemerintah itu kan bukan hanya soal bicara masa depan. Tapi mensinkronisasi apa yang dikerjakan hari ini dan bagaimana ke depan. Jangan lupa apabila teman-teman dan pemirsa sekalian melihat beberapa kali statement terakhir presiden bicara soal bonus demografi. Kita akan masuk ke negara maju dalam beberapa tahun ke depan. Itu tentu menjadi sebuah pikiran seorang presiden. Bagaimana ini masih on the track. Kita bicara cawe-cawe ini untuk cita-cita kok. Untuk legacy, untuk pemerintahan yang berkelanjutan. Di samping kepuasan masyarakat juga menunjukkan
Oke. angka yang meyakinkan Benar, sekali. jadi pertanyaan saya idealnya kan memang begitu. Cawe-cawe untuk keberlanjutan pemerintah, untuk negara lebih maju lagi gitu kan konsepnya. Cuman yang tertangkap di publik ini ada kekhawatiran apa sih Pak Siapa Presiden yang sampai khawatir? harus muncul, saya harus cawe-cawe sehingga ini berjalan. Komen gitu. Artinya kan ada ancaman ini jangan-jangan Yang khawatir pemilunya. kan ada 3 calon koalisi blok nih. Satu udah teriak, 2 lagi santai-santai aja karena belum jadi. Kan Jadi yang satu koalisinya. yang teriak yang khawatir. Faldo, Mas boleh tadi bisa jadi jawab. yang belum teriak tuh belum paham. Berbahaya sekali kalau last minute tiba-tiba Pak Jokowi mengubah pilihan dan mengubah Ubah peta dukungan berbahaya. Tapi itu terserah Pak Jokowi lah. Saya cuma ingin menggarisbawahi begini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah likuli marhalah rijaluha. Ya, setiap tahapan itu ada orangnya. Pak Jokowi udah selesai kok 10 tahun. Kalau straight win 5, harusnya nggak usah cawe-cawe gitu loh. Udah dan dia nanti bisa kampanye kok. Nanti saat sudah mulai penetapan. Kalau sekarang kelihatan sekali kita kan nggak melihat kalimat cawe-cawe itu dari ujung, Anggi. Lihat runutan-runutan sebelumnya. Yang sederhana, inti sederhananya ada yang didukung. Ada yang tidak didukung. Kebetulan yang tidak didukung ini banyak kasus. Ada yang mau dikriminalisasi melalui Formula E, ada yang Demokratnya mau dicopet, ada yang macam-macam. Sehingga wajar kalau banyak publik melaporkan ke Mas Anies dan tim, ini berbahaya sekali. Tidak ada pernyataan cawe-cawe saja. Sudah ada mulai kekhawatiran ada itu. jejaring-jejaring yang dibuat. Saya Dan itu- kalau tadi straight win mestinya nggak usah cawe-cawe. Saya itu Yakin gitu loh. Saya Ini itu sekarang malah nggak yakin. Saya itu belajar banget soal husnuzon sama Pak Mardhani. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, berbaik sangka dengan seseorang dan dalam derajat tertentu, mari kita lihat bahwa upaya ini sekali lagi Mbak Anggi, upaya ini adalah sebuah upaya untuk memastikan cita-cita keberlanjutan kita berjalan. Walaupun Terlepas tadi dibilang mungkin jangan ada sampai menyandera proposal, dong. ada proposal dari perubahan, kan nggak pernah dilarang juga, silahkan aja. Tapi gitu. Mas Adi kan bilang Dan ditanya jangan juga sampai gimana menyandera caranya. kader-kader lain, calon-calon Gimana juga lain. caranya, ya kan? Jadi gimana caranya, apa yang mau diubah, itu kan perlu kita Oke. tunggu juga. Nah, Oke. caranya menurut saya Mas Faldo yang paling elegan adalah Pak Jokowi bisa memanggil calon-calon yang Kalau bicara Potensial. bicara komunikasi Bang Andika, pasti kita tahu Pak Prabowo Menhan, Ketua Partai Gerindra, ada kursi di parlemen. Ya. Pak Ganjar Gub, ya, ada kader PDIP, sesama kader. Pak Anies ketika jadi Gub DKI di event yang dibangga-banggakan oleh Pak Anies, Pak Jokowi ngasih piala, Pak. Ada konteksnya. Ya, Komunikasinya tetapi gitu. itu secara simbol kan 2 kali Nasdem gak diundang dalam pertemuan presiden dengan para Halal pimpinan bihalal. parpol gitu kan. Itu Halal secara bihalal. simbolis bahwa ada Dan 2 Presiden juga kandidat yang jawab loh. mendapatkan preferensi, ada Presiden 1 juga kandidat jawab. yang resistensi gitu Presiden kan. juga jawab Demokrat dan partainya Pak Mardhani juga sering kok ke sini katanya beliau. Malam-malam Dan katanya. presidennya adalah Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi Koalisi yang sendiri. lain. Jelas itu loh. Pernyataan dari Pak Jokowi yang tidak perlu tafsir bahwa yang ini excluded, yang ini included. Mau cawe-cawe lagi sehingga connecting the dot-nya kemana cawe-cawenya itu Jadi, bisa makin tidak mematikan, seuzon, niatnya makin baik, mematikan. Saya tapi melihatnya. caranya buruk. Oke. Jadi ini tinggal masalah style Pak Jokowi mendeliver interestnya untuk bisa mengestafetkan gagasannya kepada penerusnya. Oke. Kalau Pak Jokowi mau menggunakan cara-cara negarawan itu terbuka luas caranya. Dia rangkul seluruh pihak yang bertarung, kemudian disampaikan pesan-pesan itu. Pak Jokowi tidak mempraktekkan cara-cara yang tidak negarawan. Apa yang tidak negarawan? Yang mana? yang Pak Ya secara Jokowi simbolis lakukan? dengan tidak diundangnya Nasdem, Enggak. setelah mendeklarasikan Anies Baswedan, itu menunjukkan Pak Jokowi resisten terhadap Pak Anies dan Pak Surya Paloh. Dan dikonfirmasi juga kan. Dan dalam pertemuan itu juga Pak Jokowi mengatakan nanti urusan capres-cawapres kita tentukan. Itu kan dalam Bukan, pertemuan ini kembali ke cawe-cawe nih. tersampaikan Cawe-cawe. oleh Presiden. Orang yang mengatakan akan melakukan cawe-cawe dalam konteks positif. Cawe-cawe sendiri adalah hal yang positif ya. Tidak ada konotasi Tidak ada makna negatif di negatif ini. di situ, Tapi ya, ditegaskan lagi dalam konteks yang positif ya. Yang artinya dia ingin terus ikut berperan serta ya. Memastikan apa yang sama-sama kita capai selama ini bisa terus berlanjut. Apa yang tidak negarawan dari Nggak ada yang sikap salah seperti itu Mas Nggak ada Habib. yang salah. Nggak ada yang Berarti salah. nggak Niat itu dong, nggak ada Bang. yang salah. Stylenya yang Cuman saya koreksi. harusnya ada cara-cara yang lebih negarawan. Yang Pak yang Jokowi jadi bisa masalah, memilih Pak, cara negarawan ketika atau ini cara dikaitkan politisi dengan, biasa. Oke. dengan praduga-praduga bersalah. Oke, Misalnya baik. begini,
dikaitkan dengan tadi misalnya Pak Mardhani dapat surat soal Dari dari Bawaslu. Bawaslu, itu sudah terpatahkan langsung bahwa kita pun dapat, ya Oke. kan? Ada lagi misalnya dikaitkan dengan apa lagi? Dengan misalnya dituduh ingin menjegal salah satu calon karena belum fix juga cawapresnya siapa. Itu kan masalah di internal teman-teman sendiri gitu kan. Oke. Tapi kok Baik. iya makanya jadi masalahnya kan jadi di situ. Jadi hal yang sangat positif ini dikaitkan dengan praduga-praduga yang justru tidak positif. Baik, gitu. karena Bukan multi tafsir, praduga. jadinya orang menafsirkan berbeda-beda. Baik, tahan dulu Bapak-Bapak, nanti kita jeda dulu, kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Presiden masih di bulan yang sama, belum berganti bulan, di awal Mei ngomong itu bukan cawe-cawe, kemudian di akhir ngomong saya mau cawe-cawe. Itu gimana tuh Konteksnya Mas Habib? beda, itu kan dalam konteks mix and match capres-cawapres. Yang pertama yang barusan diputar Iya, tadi. betul. Tapi mungkin yang dibicarakan dengan teman-teman Pimret itu dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kebangsaan, memastikan keberlanjutan. Tapi Ini. Pak Jokowi juga mengakui, saya kan juga politisi. Ya memang, lah itu saya yang saya pejabat." sampaikan, Nah, itu yang saya sampaikan. Ya sebagai seorang politisi, ya beliau berhak mempunyai aspirasi politik. Aspirasi politiknya apa? Yaitu keberlanjutan capaian yang ada selama ini. Ya, Nah, jadi nggak ada masalah. Mas Andika, kalau di bahasa yang muncul walaupun dalam sebulan ini beda makna, beda konteksnya beda, tapi sampai muncul kata cawe-cawe itu, Anda melihat ada kekhawatiran apa sih dengan Pak Jokowi sebenarnya sampai harus memastikan bahwa ini pemilu harus berjalan lancar? Apakah Pak Jokowi sudah menangkap sinyal-sinyal bahwa akan mungkin nih pemilu nggak lancar nih atau ada yang akan terjadi? Pada tahapan pemilu harus berjalan lancar, saya setuju dengan Pak Jokowi. Itu satu opsi narasi yang memang sangat positif Ya. ya. Tetapi pada titik memastikan agar agenda-agenda yang baik itu harus terus berlanjut, kemudian caranya terlalu eksesif, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena ini kalau tidak hati-hati dan kalau berlebihan bisa mematikan inovasi dari presiden baru untuk melahirkan kreativitas kebijakan. Bacaan Pak Jokowi tentang Indonesia di tahun mendatang bisa jadi tidak terlalu relevan di tahun tersebut. Oleh karena itu demokrasi elektoral itu ada kontrak politiknya Mbak, ada 5 tahunan. Karena idenya belum tentu Relevan lagi belum di tahun tentu ke depan. relevan Oke. hingga 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Oleh karena itu inilah yang dijanjikan oleh demokrasi, ada sirkulasi ide, sirkulasi gagasan. Nah, saya khawatir ketika terlalu cawe-cawe atas nama keberlanjutan, ini membuat Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar jadi takut berinovasi. Oke. Ya, ini Kekhawatirannya di sesuatu yang sana. saya khawatirkan secara Kalau- sistematis gitu oke. ya. Kalau di bahasa sehari-hari dalam konteks kultural, yang disebut cawe-cawe itu kan membantu sekedarnya, ya. Itu yang saya pahami. Ikut Bukan mengambil menangani, alih, ya. bukan mendominasi, gitu Oke. kan. Dari Wajar KBBI itu saja, ikut campur, saya terlibat ya, begitu ya? wajar saja. Saya pernah ya, misalnya 10 tahun. Berikutnya saya ingin ikut berpartisipasi menyumbangkan ide, pikiran dan gagasan saya agar yang 10 tahun ini berlanjut. Ini merupakan juga jangan salah hal yang memang harus kita evaluasi selama ini. Kenapa kita terjebak ya pembangunan kita tidak seperti di negara-negara lain. Kayak India misalnya, dia bisa berbeda generasi tapi keberlanjutannya terus gitu loh. Sehingga banyak orang terkaya di dunia di 50 itu banyak sekali orang India karena prestasi di perusahaan itu berlanjut dari generasi ke generasi. jadi poinnya- ketika terjadi perubahan rezim itu nggak merubah kebijakan secara Oke, signifikan. poinnya gitu loh. Presiden ingin melanjutkan kebijakan ini begitu di Iya, pergantian rezim. iya, Oke. betul. Ya, selalu Sedikit disilakan. soal inovasi, saya kira nggak ada relevansinya sebenarnya. Karena perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat inovatif pun itu butuh banyak penasihat senior loh. Jadi nggak ada relevansinya karena politik ini kan dalam derajat tertentu juga soal pengalaman. Presiden, Mas Waldo, presiden Ya, namanya. soal Visi pengalaman. presiden. Nggak bisa Jadi nggak ada relevansinya kami dikomparasikan. kira soal Visi inovasi. presiden yang saya khawatir Karena visi presiden jadi berpolitik nggak kreatif. Oke. soal experience. Mungkin kekhawatirannya gini, ketika misalnya nih ya, kita nggak tahu, ketika Mas Ganjar punya kebijakan beda dengan Pak Jokowi atau Mas Anies, Pak Prabowo punya kebijakan beda, karena ada poin ketiga itu jadi agak kurang nyaman untuk berlaga jadinya. Mau nggak mau harus ngikutin visinya presiden. Ya dalam derajat tertentu nggak ada inovasi
itu yang bertentangan dengan pengalaman kita gitu. Karena Pak Presiden Jokowi ya berpolitik itu kan dia udah punya pengalaman 10 tahun memerintah. Saya melihat Ya gini, kan? Valdo. Jadi Apakah jadi Pak nggak ada Jokowi hubungannya ketika sih kami. mengambil tongkat estafet dari Pak SBY, apakah melanjutkan hal-hal yang Pak SBY sudah kerjakan? Saya pikir narasi keberlanjutan tidak menjadi narasi utama Pak Jokowi saat itu. Ya, ini saya khawatir Pak Jokowi seperti anak kecil yang ketakutan mainannya diambil oleh orang lain ketika waktunya sudah habis gitu. Bicara soal inovasi sekali lagi, itu base-nya itu experience loh. Oke, boleh direspon nih Pak Jokowi seperti anak kecil yang ketakutan mainannya diambil. Sebenarnya kan begini, ada banyak hal yang ya tadi saya udah sempat sampaikan, memerintah hari ini dan masa depan, sinkronisasi itu semua. Jadi ada program yang sudah baik ya dilanjutkan, ada yang kurang baik diperbaiki dan dievaluasi dan ditambahkan bahkan dengan narasi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya adalah kita juga nggak bisa menutup mata ya dengan apa yang sudah dicapai hari ini, kepuasan yang ditunjukkan publik dan sebagainya. Jadi ada sebuah keinginan dan harapan ya dan jangan lupa Pak Jokowi ini masih ada 1 tahun 5 bulan, masih lama nih. Jadi jangan sampai kalau seandainya kita punya kekhawatiran itu terlalu berlebihan dan sebagainya. Oke, ini tuh sebenarnya akhirnya kan menuai pro dan kontra banyak sekali. Tidak hanya masyarakat biasa, tokoh-tokoh pun mulai berkomentar. Seperti mantan presiden kita, Pak Yusuf Kala juga bahkan mengeluarkan statement akhirnya terkait dengan pernyataan, mantan wakil presiden kita, Pak Yusuf Kala juga mengeluarkan pernyataan terkait dengan omongan Pak Jokowi. Kita dengarkan bersama. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Ya kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik kalau ingin dengan apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Batasannya apa Pak? Hah? Batasannya apa? Apa? Batasannya apa? Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaan jurdil, itu kita harapkan dan kita dukung itu. Pernyataan dari Pak JK ini. Disampaikan oleh Pak Pak JK, ya, masing-masing punya batasan dan memang ada batasannya. Batasannya apa? Regulasi peraturan perundang-undangan, siapa yang melaksanakan, institusinya ada. Bawaslu, ada KPU, ada pengawas, kode etik dan lain sebagainya. Artinya Bang Mardhani tidak usah khawatir di sini karena semua sudah diatur. Apalagi yang menimbulkan kekhawatiran kalau sudah jelas begitu. Malah berbahaya, lagi-lagi saya bilang cawe-cawe ini berbahaya. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur ini semua. Regulasi kita itu ada banyak ruang kosongnya. Nyun sewu contohnya. Jadi nggak percaya dengan regulasi yang ada? Ada ruang kosongnya, memang tidak semua contohnya. Pak Prabowo sering sekali diajak sama Pak Jokowi. Dapat loh electoral advantage-nya, suaranya naik gitu. Dan itu kan tidak ada aturan. Dan sebetulnya itu bukan sebuah langkah yang baik gitu loh. Yang baik semuanya saja. Akan sangat baik kalau Pak Jokowi lagi-lagi sabda pandito gitu. Ayo semuanya nanti siapapun yang terpilih karena Pak Jokowi sedang bermain api. Siapa apa bermain Mas Anies api? juga capresnya mau diajak juga sama Pak Jokowi? Boleh aja, tapi kita gitu. tidak meminta. Yang kita minta Pak Jokowi jadi ayo anak-anakku monggo kalian keluarkan kemampuan terbaik. Buktikan prestasi kalian, saya nanti akan menjaga siapapun yang menang, saya akan dukung sehingga keberlanjutan jalan. Kalau itu yang diambil, maka dia jadi negarawan. Kalau cawe-cawe jadi politisi yang kecil, sayang gitu. Presiden jadi politisi kecil kalau cawe-cawe, tidak negarawan. Justru begini Mbak Anggi, kepuasan yang ditunjukkan hari ini itu sangat tinggi. Berbeda dengan dulu ketika sebelumnya nih, mohon izin ya.
Jadi pasti perubahan itu narasi yang tadi disampaikan Mandika itu pasti perlu gitu. Dan memang ada yang berubah. Ketika di zaman sebelumnya itu ekspor raw komoditi banyak, hari ini hilirisasi. Ada pendekatan yang berubah, ada cara yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Jadi ya dalam derajat tertentu mau pemerintahan yang memuaskan, masyarakat terjaga, dan banyaknya program-program yang kena itu sudah dilanjutkan gitu. Dan Nah, itu sudah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Tunggu. Sedikit mensikapi tadi soal regulasi. Jadi regulasi itu kan kita sendiri yang bikin Pak Mardhani, ya. Kita sendiri yang menyepakati. Betul. Apapun kekurangannya itulah yang kita bikin dan itulah yang kita taati. Gitu Dan karena dan itu kalau kurang bukan kita cuma perbaiki regulasi, regulasinya. Enggak. perlu ada etika, Justru perlu etika ada itu beyond diatur, now, Pak. beyond Jadi gini. aturan Jadi yang gini. harus dijaga. Gitu. Jadi gini, dalam konteks antara relasi etika dan hukum, kita ini yang paling progresif. Di mana hal-hal yang menjadi sebetulnya di tempat lain hanya sekedar menjadi etika, tapi di Indonesia dinormakan menjadi aturan hukum. Nah, saat ini malah banyak keluhan. Kok begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kita teman-teman sendiri loh yang menyampaikan keluhan. Terlalu kaku. Ya kan ini rigid. terlalu kaku, belum apa-apa disuratin. Nah itulah peraturan yang ada gitu kan. Peraturan yang kita sepakati. Jadi kalau kita bilang peraturan kita, regulasi kita terlalu lemah. Nah de facto tadi di awal Pak Mardhani sendiri mengeluhkan katanya terlalu ketat. Tiba-tiba belum apa-apa dapat panggilan dari Bawaslu. Padahal di kami saya tidak keluhkan, justru Ya. itu salah satu bukti Loh, bahayanya saya- cawe-cawe. bahayanya Itu. apa? Orang saya juga dapat kok. Ya, Surat dari nanti lihat Bawaslu, konteksnya. apa relasinya apa gitu loh. Nggak Lihat bisa konteksnya, surat kalau Bawaslu ini yang belum Pak Mardhani berjalan, tunjukkan sudah jadi bukti diperingatkan. bahwa itu akibat dari cawe-cawe. Nggak ada kaitan. Karena itu Banyak. terjadi dengan saya. Di Banyak Jakarta Timur. kaitannya. sama. Apa karena Nah. sinyal dari atas makanya Iya. Bawaslu bergerak di Iya, bawah seperti makanya. kekhawatirannya. Tapi kan terjadi juga dengan saya. Oke. Jadi kan nggak relevan mentah. Gitu Enggak loh. juga beda gitu Bedanya loh. apa? Bedanya Sama-sama ini surat belum pemberitahuan. berjalan sudah diperingatkan. Loh, sama. Kalau Persis. kalau Belum. kalau Saya sudah ngalami jalan kok. tadi kan Saya bilang lagi mengalami, reses, saya akan lagi ulang reses, tahun, saya akan reses apapun dapat surat, saya terserah. akan ulang tahun, dapat surat Tapi sebelumnya. berbahaya Nggak, beda, sekali. sama. Sebentar, Gitu loh. Sama, ini sama. kalau tadi saya baca konteksnya kan agar menghindari kampanye sebelum masanya. Ya Ini iya, pertanyaan- saya pertanyaannya, dapat surat itu kampanye nggak? berkali-kali sebelum Enggak, Tidak acara. kampanye kan, Diskusi. diskusi ini Iya. masalahnya. Sebelum Kalau acara kampanye partai, itu, diskusi Nggi, partai, selalu berkali-kali ada dapat pilih surat. saya. Iya. Ini nggak mungkin milih Anies karena Anies belum capres. Oke. Ya Belum ada apapun nomor acara urut, yang kami gitu laksanakan, loh. mau BIMTEK, mau apa, selalu dapat gitu loh. Poinnya adalah Sebelum acara. ini aturan saja Sebelum. yang dijalankan. Iya makanya berarti ya. aturannya Oke. kalau Ya, monggo, kalau monggo. kita dapat surat kita bilang terlalu kaku ya kan, kalau ke orang lain dibilang ini terlalu banyak ruang kosong. Jadi Bang Mardhani jangan terlalu sensitif gitu Iya dengan maksud surat saya itu. kita standarnya mesti sama gitu loh. Nggak, kalau bab pemilu memang kami di Komisi 2 Undang-Undang 7 2017 itu kan buat 2019. Kita udah revisi, tapi last minute memang pemerintah dalam Pak Jokowi nggak ada revisi. Akhirnya banyak ruang-ruang kosong. Contohnya sebelum ini namanya kampanye itu 120 hari. Ya. Sekarang cuma 75 hari. Dulu medsos tidak banyak, sekarang medsos menjadi salah satu. Nah itu tidak ada aturan yang rigid, tidak ada payung hukumnya. Jadi saya bilang ada ruang-ruang kosong. Nah ruang-ruang kosong itu yang paling mungkin memanfaatkan yang punya kuasa. Dan itu berbahaya dengan kalimat cawe-cawe tadi. Seolah-olah Presiden mestinya melegitimasi jadi guru membolehkan gitu bangsa. ya. Kalau Oke. sekarang low politik turun Oke. jadi politisi kecil. Ya saya pikir ini implikasi dari masa kampanye kita yang sangat singkat. Dari 28 November hingga 10 Februari. Jadi praksis hanya 2 bulan sekian gitu ya. Sehingga tim kampanye ataupun tim sukses baik itu pileg maupun pilpres akan mengimprovisasi memanfaatkan waktu yang masih sangat panjang ini sampai tanggal November untuk bisa mensosialisasikan dirinya. Sehingga Bawaslu dalam konteks ini saya membacanya mencoba memperingatkan ya, hati-hati jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan kampanye yang belum masuk masanya. Ini peringatan bukan larangan berarti ya. Peringatan aja konteksnya. Tetapi tadi mana kampanyenya? Ya, Kampanye itu Kalau sudah visi, ada, ya. misi, program pilih saya. Pilih sayanya tidak ada gitu loh. Ini bentuk kekhawatiran kecil Bung Faldo yang Beginilah, harus sebenarnya Pak Jokowi ini kan ditanggapi juga oleh dicintai sama rakyat, bekerja siang malam
untuk rakyat. Jadi tidak mungkin seseorang yang dicintai oleh rakyat itu melanggar aturan tadi disampaikan, melanggar etika itu nggak mungkin gitu. Yang jangan lupa Pak Jokowi adalah seseorang yang ya taruhlah dianggap cawe-cawe biasa aja. Tapi Pak Jokowi adalah seorang presiden juara kelas nih. Pasti dia pengen penerusnya juga kelasnya itu juara kelas juga gitu. Jadi dia punya concern untuk itu, punya harapan untuk keberlanjutan itu. Tidak mungkin, saya garis bawahi, tidak mungkin Pak Presiden melanggar aturan. Yakin nggak seperti itu nanti? Justru yang namanya negarawan itu adalah memikirkan siapa seterusnya. Oke, kita lanjutkan usai jeda saat lagi Dua Sisi. Tetap bersama kami. Saya lanjutkan Dua Sisi. Sebelum kita berdiskusi, saya ingin menampilkan bagaimana pendapat dari masyarakat mengenai pernyataan Presiden yang cawe-cawe untuk Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa. Kita tidak boleh penggal ya, kata Mas Habib tadi, kalimatnya harus satu nafas tuh. Kita baca dulu berikut ini. Ini adalah respon dari publik ya. P3, tepis Anies soal khawatiran penjegalan usai Jokowi bilang cawe-cawe. Tuh Bang Mardhani boleh nanti ditanggapi tuh ya, nggak ada tuh penjegalan. Selanjutnya, Sekjen Perindo, makna cawe-cawe Jokowi jangan diartikan negatif dong. Jangan suuzon katanya ya. Jokowi panik dan takut kalah lagi dari Anies. Nah loh. Oke. Parpol ingatkan agar cawe-cawe presiden tak salah gunakan kekuasaan. Cawe-cawe di pemilu, Jokowi dinilai gagal pahami politik kenegaraan. Ini yang tadi kita bahas ya. Nah Bang Mardhani, nggak usah terlalu khawatir ada jegal-menjegal kriminalisasi. Toh semuanya ada aturan dan regulasinya. Iya. Ini dalam konteks Mas Anies ya langsung merespon ini ya. Mas Anies cuma menyampaikan suara masyarakat yang datang Mengadu kepada dia. Dia. Dan lagi-lagi kami ingin menggarisbawahi, ayo politik kita naik kelas dengan masing-masing menyadari tupoksinya. Tugas presiden itu berat. Udah urus Fadlo tadi bilang 1 tahun 5 bulan itu, kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita masih di 5%. Indeks persepsi korupsi kita malah turun, indeks demokrasi kita punya catatan. Kemarin bagus Pak Jokowi ke Lampung tapi simbolisasi sama festivalisasi, tidak substansi. Harusnya kan ditata ulang APBD-nya, PAD-nya segala macam. Itu tidak pekerjaan yang mudah gitu. Dan dengan ingin cawe-cawe energinya jadi habis. Padahal urusan besarnya banyak. Banyak catatan, easy of doing business kita masih punya catatan. Yang dibilang bagus, tetapi biarkan yang akan datang itu punya tantangan sendiri, punya zamannya sendiri, punya konteksnya sendiri. Ketika diikat-ikat dengan masa lalu, masa sekarang, jadi Noval Yohariri itu bilang dulu kita bisa memprediksi 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Sekarang 5 tahun ke depan saja uncertainty-nya tinggi sekali. Lepaskan. Pak Jokowi akan jadi negarawan kalau tidak cawe-cawe. Banyak hal lain, pekerjaan berat lain yang harus diselesaikan. Janganlah yang ini menjadi fokus oleh Pak Presiden. Ya sebenarnya kalau kita tanya cawe-cawe itu, emang kalau seandainya di PKS misalnya ada kepala daerah dari PKS selanjutnya nggak cawe-cawe Bang Mardhani gitu. Ya jadi kan ini adalah sesuatu yang dituduhkan kepada orang yang tidak punya track record melanggar aturan, melanggar etika. Beliau juga dicintai oleh rakyat, seorang negarawan sejati yang memikirkan masa depan. Approval rating itu kan bukti lah bahwa dia memang dicintai oleh masyarakat gitu. Jadi jangan sampai karena kekhawatiran kita atas hal-hal yang tidak perlu dan terbukti, sehingga jangan-jangan tuh yang di sebelah sana tuh yang belum putus-putus tuh wakilnya Mas Anies itu yang belum clear siapa beda, untuk prosesnya jadi, jalan semua juga jadi pasangannya. Justru ketemu biarkan prosesnya berjalan. Ketika kalau ada cawe-cawe, jadi malah merepotkan, mengeruhkan, membuat proses tidak natural. Itu antara sembunyi-sembunyi atau diam-diam gitu. Ketemu malam-malam antar diam-diam sembunyi. Nggak tahu apa-apa, yang jelas kalau Anggi lihat pernyataan saya di sini lurus, tegas, istiqomah. Gimana caranya Mas Andika, nggak usah terlalu khawatir berlebihan lah, ada jegal-menjegal, kriminalisasi segala macam. Ya cawe-cawe untuk kebijakan sebagai presiden yang ingin hal yang sudah positif berlanjut itu diperbolehkan gitu. Bahkan itu semacam sebuah etika dalam demokrasi kita yang perlu dikembangkan. Tinggal catatan saya adalah stylenya, gayanya gitu ya. Gayanya jangan sampai ada satu pihak yang tidak dilibatkan, pihak lain dilibatkan. Nah, eloknya semua pihak diajak bicara oleh presiden untuk bisa mentransfer kira-kira hal positif apa yang masih bisa diteruskan. Tapi kalau untuk konteks cawe-cawe sebelum
masa kampanye dimulai, kemudian presiden sudah melakukan hal-hal yang sifatnya terjun langsung dalam penentuan konfigurasi koalisi, saya pikir itu kalau tidak dijaga hati-hati bisa eksesif. Tapi ini nggak sampai ke sana kan, Presiden Anda melihat terlalu jauh begitu? Ya, saya melihat pertemuan pimpinan parpol dengan presiden di markas PAN. Ada yang bicara Bang, ada yang datang malam-malam ke istana ya. Kayak gitu kan. Tapi Nasdem nggak diajak kan? Tapi kan itu pertemuannya terbatas antara dua orang saja yang namanya tidak diajak gitu kan. Jadi saya pikir dalam konteks itu ya presiden perlu berhati-hati supaya tidak terlalu jauh mencampuri konfigurasi pilpres. Silahkan saja teman-teman waspada, hati-hati. Tapi juga jangan malah menjadi fitnah, ya kan? Ada hal-hal yang nggak ada relevansinya dikait-kaitkan lalu menjadi bahan fitnah. Justru ini sangat tidak mengedukasi masyarakat kita. Aturannya jelas, institusi penegak aturannya ada. Jadi kalau memang ada indikasi terjadinya pelanggaran, apalagi dikatakan pelanggaran yang sangat serius dan lain sebagainya, ya diproses saja. Dan itu kita sama-sama mengawalnya, gitu kan. Bagaimana dengan saya respon? memang tidak ada yang melanggar hukum, Mas Habib ya. Oleh presiden itu tidak ada yang melanggar hukum sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali. Ini hanya pilihan gaya politik presiden sebelum masa kampanye dimulai untuk terjun langsung dalam konfigurasi pilpres ini. Oke, bagaimana tanggapan bahwa tadi presiden tidak paham politik bernegara? Kampanye itu kan menyampaikan visi misi program. Saat ini kan memang belum masanya kampanye, tapi menurut saya ya presiden yang memang didukung oleh sejumlah partai politik wajar juga kalau mengkonsolidasikan partainya yang saat ini ya untuk mempersiapkan di Tapi Nasdem masih partainya. Sayangnya Nasdem nggak diundang itu Mas Habib. Kalau Anda lakukan di masa kampanye, ya kan, dilakukan di masa kampanye, ya itu telat. Dan karena tahapan pemilu ini ya itu pertama penentuan parpol pengusung ya kan, koalisi, penentuan capres dan cawapres, baru penyampaian visi misi dan program. Gitu. Mas Habib, ini berkaitan dengan pernyataan Anda, wajar kalau presiden mengumpulkan partai koalisinya, tapi Nasdem masih koalisi loh sampai akhir pemerintahan. Ya silahkan saja, itu kan pilihan politik presiden dan nggak ada keharusan. Datang malam-malam. Berarti bukan nggak wajar juga kalau Nasdem tidak diundang. Ya pilihannya Pak Presiden, makanya dia bilang, dia terus terang mengatakan dia adalah juga seorang politisi dan gitu. berbahaya. Dan tidak ada yang datanya negatif. Dalam pertemuan itu juga dijelaskan Mbak Anggi negatif, bahwa pencalonan tugasnya partai, sampai di KPU itu tugasnya rakyat. Di sini presiden menyatakan ketika sampai di KPU saya bersama rakyat dengan 80% kepuasan, dengan ideologi pembangunan yang jelas, keberlanjutan program dan sebagainya. Oke, tapi kemudian pertanyaannya lalu tugas presiden cewek-cewek apa? Kan udah ada KPU tadi, udah ada rakyat yang mengawasi. Menjaga pemerintahan yang memuaskan dengan approval rating yang bagus untuk program-program terbaik. Sampai 2024 dan tidak perlu cawe-cawe setelah 2024. Sesuai aturannya dan pencalonan tugasnya partai. Oke, baik, kita tunggu bagaimana prakteknya. Apakah presiden akan benar berada di jalurnya? Sama-sama kita kawal dan kita kawal jangan dijadikan bersama-sama. fitnah. Kita kawalnya dari baik, Jakarta terima Timur kasih nih. Bapak-bapak sudah hadir malam hari ini di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.